Satu. What's up guys, kembali lagi bersama gua Abe yang kece ini. Moderator di catatan si jomblo. Ada juga teman gua. Ada Sam. Dan juga. Dan yang terakhir, loh. Oh hilang, dia nggak datang ya? Atau dia kemana? Jangan-jangan dia pamit guys. Jangan-jangan dia ya, masuk guys. lemari, Be, gara-gara lu, Be. Ya kali, kita lagi umpet. Enggak guys, dia lagi kecapean. Jadi bukannya hilang ya guys. Oke. Dan bintang tamu kita pada minggu ini yang istimewa tentunya. Selalu istimewa guys, jangan bosan-bosan ya. Namanya Julie. Halo Julie. Halo. Dia sebagai wanita entrepreneur, wanita karir. Dia kita ajak, susah banget cari waktunya memang wanita karir ya. Waduh. Oke. Sibuk sekali sepertinya. Benar. Jadi tentunya luar biasa sekali nanti kita akan membawa topik yang ini. Kalian jangan nggak sabaran ya. Bentar aja kita masuk ke topiknya. Oke. Topiknya minggu ini kita akan membawa tentang posesif. Mungkin ada yang tahu posesif dari audiens. Kalau moderator mau bintang tamu, tar dulu ya. Kita mungkin ada. Iya, suruh tulis di komentar dulu aja, Be. Oke, iya. Jadi bagi yang tahu, jangan cari di Google ya, di copy paste jangan ya. Ini terlalu panjang. Jadi siapa tahu ada yang ini posesif atau memang, aduh, Kak, gue juga posesif, boleh juga. Oke, jangan lupa taruh di komen ya. Jadi kita sama-sama belajar dan mengenali posesif itu seperti apa sih. Dan kalau kita ketemu orang yang posesif, mungkin sebaiknya kita bagaimana dan seterusnya. Oke, nanti kita ngulik habis ya di sini ya. Stay tune, jangan kemana-mana. Ke WC ntar dulu ya guys ya. Tapi kalau memang udah kebelet, jangan ditahan-tahan. Oke, topik yang pertama. Oke, Julie, kita mungkin boleh langsung tanya dulu nih, atau nggak boleh? Oke. Boleh. Jadi Lagi kalau saya bisa menurut jawab, lu, oke. Jadi menurut lu itu posesif, kalau sampai taraf posesif itu seperti apa sih? Taraf posesif dalam hubungan itu... nih ceritanya. Oh, dalam hubungannya. Iya. Soalnya kan banyak nih posesif kan ya. Seperti yang kita tahu, soalnya kayak posesif dari mungkin di keluarga, atau mungkin sama pasangan, atau sama teman, gitu. Atau bahkan di kantor bos yang posesif mungkin. Gitu. Ya, jadi maksudnya kita coba mungkin bahas dulu ke pasangan. Karena kan kita memang di sekarang ini lagi lockdown baru selesai nih ya. Kan hubungan itu sangat rentan ya. Apalagi yang dulunya mungkin lebih sering ketemu, sekarang jadinya pakai sosial media aja. Nah, jadi kan posesifnya pun berbeda gitu. Kangennya kan juga berbeda kan. Jadi bahas soal kita mulai dari hubungan dulu. Jadi menurut lu gimana sih? Kalau menurut gue, taraf posesif itu yang sebenarnya gue tidak pernah mengalami diposesifin sama pasangan sih. Terus tapi gue sering banget denger curhatan teman-teman gitu soal pacarnya yang posesif. Nah, menurut gue taraf posesif tuh yang umumnya contoh umum yang terjadi saat ini, banyak terjadi saat ini adalah rasa cemburu yang berlebihan. Nah, cemburunya itu kalau misalnya gue sama maksudnya gue udah sahabatan lama sama sahabat gue yang dia lawan jenis gitu. Gue punya pacar dan pacar gue nggak terima gue sahabatan sama dia karena menurut dia itu bukan satu hal yang wajar gitu. Gue sahabatan sama cowok, padahal selama berapa tahun gue bisa sahabatan sama cowok gitu. Tapi saat gue pacaran, karena dia terlalu posesif, jadi dia cemburuan sama sahabat. Itu contoh yang paling banyak gue temuin di luar sana gitu. Oke. Tapi kalau soal ngomong
yang tadi nih singgung nih agak out of topic, cuman kalau soal sahabatan, bukannya kalau sebelum kita pacaran kita dimulai dari teman. Ya. Jadi bukannya itu kayak mungkin dia baik cowok atau cewek, mungkin dia berpikir ya gue sama lu dulu juga temenan, ya nggak sih? Dan karena temenan lah itu baru kita bisa menjadi jenjang selanjutnya gitu maksudnya. Jadi itu mungkin apakah menurut dia ya gue mungkin posesif, tapi posesifnya itu beralasan, bukan tanpa alasan gitu. Gimana menurut lu? Kalau gimana ya? Kalau gue pribadi, gue tipe orang yang bisa menjaga hubungan pertemanan dan persahabatan gitu. Oke. Jadi gue tidak menerima kalau misalnya nanti pacar gue berpikiran seperti itu. Oh, I see. Jadi memang lu ada menetapkan batasan-batasan ya? Iya. Oke. Berarti intinya karena beda gue tidak orang, melakukan beda hal cerita. itu, makanya gue nggak terima kalau gue digituin gitu. Oke. Ngerti. I see. Oke, terus sampai taraf kayak gimana sih kalau menurut lu kayak, aduh ini dia lu udah kayaknya posisinya udah mulai annoying gitu, atau oh ya udah posesif kayak cemburu biasa aja gitu. Taraf sampai maksudnya sampai titik kayak gimana sih, maksudnya kayak gue misalnya gue tanya sama cewek gue, kamu habis kemana? Oh tadi pergi sama si ini si ini yang teman deket dia, terus kok sama dia terus gitu. Apakah pertanyaan kayak gitu udah termasuk ke ini belum sampai yang melebihi nggak atau gimana? Kalau sebenarnya kalau sekali dua kali itu masih taraf wajar sih. Tapi kalau dia melakukan hal itu berulang-ulang kali dan terus-terusan, itu menurut gue posesif gitu. Oh, berarti cemburu sama posesif itu beda dong? Cemburu dan posesif beda. Karena kalau cemburu, gue cemburu sama dia nih. Maksudnya pacar gue cemburu sama si A gitu. Oke, cemburu saat itu diselesaikan saat itu. Tapi kalau posesif, gue harus mengakhiri hubungan pertemanan gue dengan yang ini gitu. Sampai harus mengakhiri hubungan pertemanan sampai harus nggak kontak, sampai harus ngejauh. Itu yang menurut gue posesif sih. Nah, yang gue mau nanya ke Juli. Jadi ibaratnya bedanya posesif sama overprotective itu apa? Kan bisa dibilang itu udah dua-dua bisa dibilang menjauh dari teman atau apa? Benar. Kalau overprotective tuh kayak, kalau overprotective juga nggak baik juga nggak sih? Kan tapi overprotective kayaknya lebih ke orang yang nggak dikenal nggak sih? Enggak juga sih. Enggak juga makanya. Overprotective itu mungkin lebih general kali ya spesifikasinya, sedangkan kalau posesif itu biasanya orang lebih mengenalnya dalam hal percintaan. Kalau overprotective kita bisa tahu orang tua yang overprotective ke anaknya gitu, generalnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan posesif itu kayaknya nggak mungkin kayak orang tua seposesif itu sama anaknya, tapi orang tua overprotective, jadi kayak pembedaan kata sifat kali ya, lebih ke gitu sih. Tapi by the way, perlakuannya sama kayaknya sih. Perlakuannya sama-sama limitasi ya, kayak membatasi ruang gerak kita gitu loh. Dengan tujuan kita harus menuruti apa yang mereka mau gitu. Ada satu sisi yang mungkin kalau kita terlalu sayang, nggak pengen kehilangan, kita harus nurut. Tapi kalau memang kita orangnya pembangkang atau kita ngerasa itu keberatan, ya kita berhak untuk mengajukan keberatan dan tidak usah nurut gitu. Aku pikir sih gitu sih. Jadi bisa dibilang bukan cuma ada alasan yang jelas dan bisa diterima gitu. Iya benar. Dan itu sifatnya membangun. Tapi kalau posesif tidak pernah ada kata dan tidak membangun sama sekali gitu. Tidak membangun. Kalau misalnya kayak cewek gue udah terlalu dekat sama sahabatnya, gimana? Oh, itu beda urusan. Karena kan itu beralasan, bener nggak? Saat memang, tapi pada saat lo mulai hubungan sama dia, lo udah tahu kan dia sahabatan. Dan lo harus terima itu gitu.
Tapi lu nggak boleh posesif sama sahabatnya dia. Tapi in case nanti pada saat someday kejadian kayak kok lu lebih banyak waktu sama sahabat lu daripada sama gue, itu komunikasi sih penting, kayak rekonsiliasi gitu. Oke. Berarti tapi memang intinya komunikasi. Itu udah kontrol, kayak ambil semuanya. Iya, ngontrol semuanya. Dan itu tapi pasti by the way tidak nih, by the way, kayaknya yang posesif itu kebanyakan bukan ada cewek ya? Mostly sih cewek. Mostly cewek, tapi aku pernah ini ada di fase di mana kebetulan nih. Enggak, ada juga yang cowok. Makanya gue bilang, gue malah mengalami di mana yang posesif itu adalah si cowok gue gitu. Jadi dia itu kayak mungkin nggak suka dengan sifatku ya. Maksudnya ya mungkin aku terlalu boros gitu. Dan aku orangnya terlalu gampang berteman dengan lawan jenis, itu gampang. Jadi dia itu kayaknya kalau setiap ngeliat handphone gue itu kayaknya password harus dibuka, dia harus tahu, dia harus ngecek. Walaupun dia nggak megang handphone aku, tapi kayaknya dia harus di samping aku, harus ngeliat aku tuh dulu zaman BBM-an ya, harus BBM-an sama siapa, itu dilihat sama dia, dikontrol. Terus kayak aku belanja apa tuh dikomentarin, kamu nggak boleh sering belanja, gini. Pokoknya terus-terusan kayak gitu loh. Jadi kan kita kayak, kalau posesif itu ibarat kata kita kayak dikontrol ya, kayak boneka gitu loh. Jadi harus nurut gitu, versi lebih parahnya overprotective lah. Lebih ke gitu. I see. Dan posesif itu kan ada banyak cabangnya. Selain dari bucin itu juga jadi ntar ke apa sih kalau aku bilang relationship abuse ya. Relationship abuse itu juga nanti salah satu cabang dari posesif juga. Relationship abuse itu kan nggak cuman soal fisik ya, tapi verbal. Kebanyakan kan sekarang verbal. Verbal itu mengontrol dari si pasangannya itu, karena dia dasarnya posesif gitu. Iya. I see. Jadi aku mau nanya Katria sama Juli, bisa dibilang posesif itu lebih tindakan untuk, bisa dibilang, kan katanya tadi negatif, jadi bisa dibilang tanda kutip lebih banyak larangan dong. Oh iya, jelas. Iya, pasti jelas. Akan banyak larangan. Nggak boleh ini, karena nggak boleh dia maunya, itu. Gitu. Iya, ikutin kata dia gitu. Dan misalkan kita sifatnya nggak sih? Iya, misalkan kita jadi cewek gitu, oh kamu nanti udah mau berangan-angan nih, padahal kita kan belum tentu nikah sama dia. Tapi kita tuh disetel harus jadi nanti istri yang dia mau. Kayak, kamu nanti kalau nikah harus pintar masak. Kamu kalau nikah harus pintar ngomong anak, harus bisa bersihin rumah, harus bisa kerja juga. Jadi kayak, emang kita robot serba bisa gitu kan, suruh kerja, iya, ngomong anak, iya, bersihin rumah, iya, buset gitu kan. Kayaknya terlalu... komplit ya, paket komplit ya. Iya, bukan kadang banyak cowok sih yang aku temuin seperti itu, walaupun tidak semua gitu, tapi mereka saking posesifnya tuh pingin menyetel pasangannya tuh seperti pasangan yang mereka pinginkan, padahal mereka sendiri juga kadang nggak berkaca, mereka tuh udah ideal belum gitu loh ibaratnya gitu. Benar, udah menjadi pasangan yang ideal belum buat pasangannya. Kok dia ngeposesifin orang tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu, ini itu gitu, membatasi. Apalagi kalau sampai membatasi mimpinya pasangan. Nggak tahu, kalian mungkin pernah dengar case di mana misalkan si ceweknya ini pingin jadi karir di bidang apa, si cowoknya nggak seneng, posesif gitu kan, kayak kamu nggak boleh kerja di situ, nanti kamu nggak punya waktu buat kita bersama. Nah, itu kan ada yang kayak gitu juga gitu. Jadi bisa dibilang kalau orang posesif ya, itu bisa gitu. Dibilang 98% lah egois gitu ya. Iya, pasti memaksakan kehendaknya sendiri soalnya. Tapi yang menariknya itu posesif itu mungkin bukan hanya di hubungan ini ya, cinta-cintaan gitu ya. Kan posesif ada yang di tempat lain, cuman mungkin bahasanya mungkin beda, kayak posesifnya orang tua mungkin overprotective kali ya, bisa dibilang begitu. Menurut gimana? Beralasan. Tapi kalau orang tua logis sih. Iya. Maksudnya tapi ya kita juga punya andil besar untuk nurut apa kata orang tua ya ibaratnya gitu. Tapi menurut lo orang overprotective di orang tua betul, salah, atau ada betul ada salah, atau nggak tahu? Kalau bagi gue, Oke, mungkin Sam dulu. Kalau gue bilang ada betul ada salah. Bisa dibilang salah satu sisi kenapa ada salahnya, bisa dibilang zaman sekarang orang tua tidak mengikuti zaman.
Jadi bisa dibilang kayak kita mau mengikuti teknologi tapi dibatasi. Itu salahnya. Bener ya? Terus tapi kalau benernya bisa dibilang orang tua tuh terlalu sayang anak. Jadi bisa dibilang anak nggak boleh pulang malam, anak nggak boleh begadang atau apa demi kebaikan si anak. Oke. Kalau Juli gimana? Menurut Juli? Kalau orang tua overprotective itu menurut gue ya protektif tuh penting ya buat kebaikan anak juga kan. Tapi kalau over jatuhnya sikap jadi ngekang anak nggak sih, maksudnya anak benar. Jadi anak tuh nggak maksimal untuk gapai apa yang dia mau gitu, karena orang tuanya sering ngerasa ketakutan gitu. Ntar anak gue nanti nggak mampu ini kan, jadi dia nggak berani mencoba gitu. Jadi nggak ada pengalaman ya, bisa dibilang begitu betul. Ya. Memang sih betul. Kalau Katria sendiri bagaimana? Ada itu? Iya, atau ada benar ada salahnya, sama. Ada benar ada salahnya juga sama. Benar kata si Sam, karena ini pun berlaku juga di keluargaku gitu. Kemudian keluarga aku agak konvensional juga, jadi mereka kayak memaksakan kehendak kayak anaknya tuh harus jadi PNS gitu. Jadi yang mereka tahu PNS itu adalah lu sampai tua nyantai, duit lo udah stabil gitu. Padahal kan sebetulnya ya memang benar PNS itu stabil, tapi kan the way of life itu kan rezeki orang nggak harus jadi PNS juga gitu. Dan mereka memaksakan itu ke gue gitu. Kayak kesannya tuh seperti itu. Itu kayak gue harus pokoknya harus tes PNS terus gitu. Kayak gitu. Padahal gue enggak gitu. Tanpa memperpedulikan pendapat kita ya, benar ya. Iya. Egois juga nggak sih jatuhnya? Jatuhnya segitu. Benar. Tujuan mereka sebetulnya baik pasti kan. Maksudnya mereka tuh baik gitu. Cuman kan di kitanya juga ya belum tentu juga rezeki kita, dan memang bukan rezeki kita memang ternyata kan gitu. Nah, bener. Oke, tadi mungkin ada beberapa ciri-ciri dari posesif dan overprotective ya. Tapi menurut kalian itu gimana sih cara menyikapinya, dan baik menyikapinya itu maksudnya kayak gimana cara menyikapinya, baik mencegah maupun mengobatinya? Kayak penyakit. Tapi emang itu penyakit Iya penyakit sih. Bener. Ya, jadi menurut kalian gimana? Mungkin ada yang mau ini volunteer duluan menjawab? Kalau menurut aku ya, posesif itu kan pasti ada satu hal yang mendorong dia jadi pribadi yang posesif gitu. Nah, setahu gue itu gimana keluarga itu benar-benar menentukan seseorang untuk jadi seperti apa gitu. Gimana dia dibesarkan dengan segala lukanya dia yang dulu itu benar-benar nggak bentuk suatu orang jadi dia yang sekarang gitu. Kalau dia posesif, coba kalau gue coba kalau bisa dari awal terima dia dulu, mungkin kayak kita lihat latar belakangnya dia gimana, kenapa dia bisa jadi posesif gitu. Nah kalau kita udah tahu kenapa dia posesif karena apa, kan biasanya kalau posesif tuh banyak hal kayak trauma sama pacar sebelumnya misalnya gitu kan. Nah itu perlu dikomunikasikan kalau gitu. Jadi ngomong sama dianya ya? Ya benar. Terus Atau enggak pakai cara ini aja, langsung udah. Sorry. Saking semangatnya gue guys, sorry ya. Iya, apa enggak langsung diselesaikan saja langsung. Jadi kayak udah kalau kamu mau begini ya udah, kita memang kayak udah nggak bisa sejalan. Kalau kayak gitu juga. Kalau enggak sih, kayak segala hal tuh perlu dibicarakan dulu dan dan dicari solusinya gimana. Tapi kalau memang sudah tidak ada solusinya dan tidak membangun hubungan itu, ya buat apa dipertahankan gitu. I see. Tapi tadi gue tangkap dari yang lu ngomong bahwa berarti bisa dibilang kalau lingkungan mempengaruhi, berarti kalau orang tuanya overprotective bisa juga anaknya menjadi posesif. Bener gak sih? Benar. Atau enggak? Bisa. I see. Benar. Karena mereka kaca dengan orang tua mereka gitu.
Dan itu kayak menurut mereka tuh cara didik orang tua mereka begitu, makanya dia harus ke pasangan gitu. Seperti itu juga. Iya. Makanya keluarga itu mempengaruhi sekali gitu. Kalau teman-teman bisa juga nggak sih? Misal lingkungan pergaulan gitu. Bisa aja sih. Kayak misalnya. Tapi teman yang posesif gue juga kurang paham sih. Kayak gimana? Ada nggak sih? Apa nggak ada? Teman yang posesif tuh gimana ya? Gak ada ya? Kalau teman yang posesif gue udah dapat sempat bisa dibilang 6 tahun. Temen tuh bisa posesif gara-gara apa? Bisa dibilang salah satu ibaratnya kita sudah belajar bersama atau apa, tahu-tahu nilainya berbeda. Oke. Yang kedua bisa jadi kayak dibilang kok lu malah nilainya lebih tinggi sih gitu. Iya, itu kadang kesenjangan nilai. Yang kedua bisa dibilang kita jalan bareng atau apa, tapi kok lu main cewek gitu loh. Jadi bisa dibilang waktu sama temen udah gitu ya, kayak STKW lah bisa dibilang gitu. Tapi yang paling dominan biasa ini loh, bisa dibilang udah jalan pertemanan, tapi kita nggak bisa pegang rahasia mereka. Bisa dibilang bocor gitu. By the way, gue lupa STKW singkatan dari apa ya? Setia kawan. Gue baru tahu. Oh iya. Gue baru tahu tuh. Oh lu orang juga baru tahu. Oke. Waduh. STKW. Ketahuan dong gue nih. Masih muda. Oke. I see. Tapi kalau di kantor ada juga yang posesif juga sih. Ada juga kalau menurut gue atasan. Menurut gue sih ada. Contohnya posesifnya kayak atasan tuh gimana? Kayak misalnya nih kita kita ngelakuin satu project misalnya bahwa projectnya itu memang kita banyak berurusan dengan departemen lain. Nah terus ya kita karena banyak berurusan dengan departemen lain ya udah kita sering ke sana, betul nggak? Karena kan projectnya kita harus handle dan kita harus tanggung jawab, betul nggak? Nah setelah kita lagi kerjain tapi atasan kayak kok lu nggak pernah di sini deh. Lu harus profesional dong, kan lu kan kerja di departemen kita. Kok lu malah ke departemen orang lain terus? Gitu. Padahal sebenarnya, nah itu nggak tahu menurut lu orang posisi atau nggak. Kalau menurut gue sih harusnya iya ya. Karena kan dari konteks yang lu orang tadi bicarakan semua bahwa dia itu terlalu nagging, terlalu intinya mengganggu kita terus, ya nggak sih? Atau enggak? Kalau gue dibilang di perusahaan atau apa, lebih ke ini sih, kayak perebutan jabatan, perebutan target atau apa, itu yang biasa. Oke, tapi tadi kalau konteks ceritanya yang itu gimana menurut lo orang? Itu termasuk itu apa? Itu bukan posesif sih, bisa dibilang gimana bos lu mau profesional, bisa dibilang lu udah kerja di sini, kenapa kontrak di luar juga gitu. Itu bukan kontrak, departemen lain. Jadi satu perusahaan, bukannya ini orang harusnya atasan dia pun ngerti, dia pun tahu karena kan dia yang kalau project dari mana-mana ke bawahan pasti lewat atasan dulu. Kalau atasan nggak tahu mah bodoh namanya, benar sih? Iya nggak bisa dibilang posesif sih. Kita ngomong belak-belakan aja kalau atasan nggak tahu bawahannya kerja apa ya atasannya ngapain? Tidur, ngelindur. Tapi itu kalau kata gue nggak bisa dibilang posesif sih kalau kata gue tuh. Jadi itu lebih ke apa? Atau ya? Mencari kesalahan kecil sih. Iya, benar. Kenapa? Konteksnya tuh lebih mencari kesalahan kecil. Beda. Dia memang sengaja mau ngerjain aja ya. Oke. Mungkin dia ada trauma kali bawahannya dulu pernah cheating. Oh, iyalah traumanya banyak ini sampai di situ. Semua trauma. Oke. Trauma yang mengakibatkan seorang seperti itu. Oke, mungkin dari Sam sama Katria ada yang tadi mencegah dan mengobatinya, mungkin ada pandangan gitu gimana menurut kalian? Kalau dari gue sendiri atau Katria mau dulu masalah? Enggak. Kalau kata gue sih itu balik lagi ya ke kitanya, kita mau bawanya gimana gitu. Kalau kita ngerasa tuh orang itu berharga buat kita ya, dan kita nggak mau kehilangan dia ya kita harus nurut gitu, mau nggak mau. Tapi kalau kita ngerasa tuh orang nggak begitu berharga buat kita, buat apa kita turutin gitu sih. Aku sih mikirnya kayak gitu. Ya nggak kayak misalkan pasangan. Berarti Katria lebih ke mengalah dong ya? Tergantung. Aku sih dulu nggak. Oke. Karena
Nah, aku prinsipnya dia belum menjadi suami aku, jadi kayak aku nggak harus terlalu gimana gitu ya, harus nurut ke dia gitu. Karena aku juga mikirnya pada saat itu masih muda lah, ngapain gitu kan. Tapi kalau ada orang yang memang takut kehilangan banget, terus ya udah dia ngerasanya kayak gue nggak mau kehilangan dia, jadi gue harus nurut gitu. Ada sih yang seperti itu. I see. Berarti yang tadi bilang mengalah betul ya? Oke. Kalau menurut Sam gimana? Kalau dari gue sendiri, untuk posesif bisa dibilang kita bercermin dulu. Kenapa kita bercermin? Ibaratnya kalau kita nggak suka diganggu, otomatis kita jangan ganggu orang. Kalau kita nggak mau diposesifin, kita nggak boleh posesif. Jadi bisa dibilang bercermin dulu. Kedua, menyamakan pendapat. Dimana kalau menyamakan pendapat bisa dibilang, oh gue udah kenal sahabatnya, kenal ininya, jadi bisa dibilang kecurigaan lebih minim. I see. Balik lagi ke pasangannya itu sih, sebetulnya kalau emang dia tahu sifat pasangannya itu mengarah ke posesif, ya dia masih mau apa enggak gitu, diposesifin gitu. Tapi kalau misalkan dia yang ngerasa udah nggak tahan, ya udah di-cut aja. Toh nggak ada untungnya sih sebetulnya ngikutin orang posesif. Oke. Tapi biasa posesif itu munculnya bukan di pacaran, Be. Posesif itu munculnya lebih di PDKT, kalau gue bilang. Oh gitu. Ya. Tapi menarik ya. Bisa Gimana aja pasangan kita posesif itu karena kelakuan kita, memang kelakuan kita gitu. Maksudnya nah itu dia tadi gue baru mau bikin kita posesif gitu. Jadi tidak bisa menyalahkan. Sebenarnya dia jadi posesif karena kita pernah terlalu melakukan dekat, kesalahan. terus bisa aja main tangan dan sebagainya. Kan kayak misalnya contoh deh pacar kalian deh. Terus tiba-tiba main tangan, bukan kayak main pukul ya. Main tangan itu bukan pukul maksud konteksnya. Kayak misalnya colek lah atau mainin rambut lawan jenis. Pasti kita kayak ngapain? Ya nggak sih? Tapi kalau itu beralasan, Kak. Posesif itu kadang alasannya tidak bisa diterima gitu. Iya sih, suka kayak dia cemburu aja, kita suka gampang deket karena sama emosi cowok dia lain nggak gitu. stabil, iya. Iya, bisa Dia jadi akan kayak lebih gitu. sering marah. Kalau Jadi cemburu tuh, gue cemburu ngeliat lo memegang rambut dia gitu. Itu beralasan dan jelas alasannya gitu. Tapi kalau ke posesif tuh pasti deket-deket aja udah salah gitu ya. ya, betul. Oke. Dan ujung-ujungnya berantem terus, jadi toksik nggak sih? Iya, ngerti. Ya itu yang aku bilang, dari cemburu, posesif, overprotective kan menjalar ke semuanya, jadi ibaratnya jadi toksik juga. Berarti bisa dibilang bahwa posesif itu adalah cemburu yang berlebihan dan tidak beralasan, betul nggak? Betul. Iya, betul. Oke. Kita tapi posesif itu juga ada singkatannya, Be. Apa tuh? Pose sentimen aktif. Jadi bisa di mana bisa dibilang sentimen terus atau apa. Jadi bisa dibilang emosi nggak stabil. Dikit-dikit sentimen ya. Iya, makanya menarik. pose ini baru sentimen tahu aktif ya. Gitu. Anjay. Sorry guys. Kebetulan suka jatuhin handphone. Ini jangan-jangan HP lu lagi posesif sama kita, Be. Iya nih. Pose suka jatuh terus, bukan posesif. Pose tuh. Oke. Oke, gue ngerti. Oke, tapi gue ada pertanyaan nih buat lo orang. Jawab coba. Menurut lo orang lebih baik posesif atau gak peduli? Ayo. Cuek gitu ya, Be. Bisa dibilang. Iya. Maaf. Serba salah sih kalau terlalu over juga salah gitu. Disuruh pilih. Dan alasannya? Kalau gue jawab dulu deh. Gue jawab. Bentar, gue mau nanya dulu. Gimana? Ini jatuhnya kita ke pasangan atau pasangan ke kita? Kita ke pasangan kayaknya. Kita kayak pasangan kita lebih baik yang mana sifatnya? Posesif pasangan atau ke kita. cuek? Iya. Kalau gue jawab dulu deh biar adil. Kalau gue sih lebih baik apa ya? Cuek. Karena sebenarnya ya gue juga nggak mau kayak dia nggak ada cemburu sama sekali. Tapi karena mungkin kalau gue alasannya karena mungkin temen gue banyak. Jadi kalau misalnya gue baru terus gue juga lumayan bukan teman banyak doang dan gue banyak
gue orangnya cukup aktif lah gitu ya. Jadi karena itulah gue banyak berinteraksi dengan banyak orang. Nah nanti kalau misalnya gue lagi bahas soal kerjaan tiba-tiba, kamu kok ketemu dia terus? Lah kan emang kerjaan, ya setiap hari ketemu lah. Kalau nggak ketemu, ya gimana kerjanya? Gitu contohnya. Jadi gue kalau suruh ekstrim gitu, gue lebih pilih kayaknya cuek deh gitu. Kalau menurut gue. Cueknya berapa persen, Be? Waduh, ada berapa persennya jadi ya? Biar lebih menarik dong, cuek, jangan setengah-setengah. Kalau cuek nanti lo merasa nggak dianggap lagi ibaratnya. Kalau misalnya ada berapa persennya mah gue cuek ya. Kalau gitu mungkin 40 kali, 45. Oke. Kalau menurut kalian gimana? Coba Sam. Kalau gue sendiri, gue sukanya posesif. Posesifnya kalau bisa 80%. Wanjay, boleh juga. Oke. Kenapa gue suka posesif 80%? Saudara-saudara. Bisa dibilang kenapa gue dukung cewek posesif atau apa? Satu, kita termotivasi atau bisa dibilang ada yang mengingati, ada yang bisa dibilang lu nggak boleh begini, lu nggak boleh begini. Otomatis buat kita juga bisa dibilang. Yang kedua bisa dibilang sosial media emang banyak, tapi dia menganggap dirinya akan menjadi lebih baik. Gitu. Oke, ngerti. Oke, mungkin Katria gimana menurut Katria? Sama kayak gitu. Mana nih? Kita ada dua. Kalau aku sebetulnya gini. Iya, Katria nangis. Sebetulnya aku nggak suka diposesifin. Kalau aku aku nggak suka diposesifin karena aku ngerasa kayak posesif itu membatasi ruang gerakku. Karena aku sebenarnya orangnya mirip kayak lo juga sih, Abe. Gue juga orangnya tipikalnya suka sana sini gitu kan, kenal banyak orang. Jadi kalau misalkan dapet cowok yang terlalu membatasi kayak gitu, gue nggak suka gitu, jujur sih gitu. Orang gue juga pernah punya pengalaman kayak gitu juga nggak bertahan lama juga hubungan gue gitu. Karena gue merasa kayak gue tidak menjadi diri gue sendiri gitu. Oke. Tidak suka maksudnya gimana tuh? Persenannya gimana? Ya ibaratnya seberapa semakin turun berarti semakin gak cuek intinya gitu. Semakin gak turun, semakin gak cuek ya? Bukan gak turun, semakin turun, semakin gak cuek. Maksudnya gitu. Cueknya apakah 100% atau mungkin 20% aja cuek gitu. Kayak gue 45% berarti... 40% lah cuek. Berarti sama kayak gue lah kurang lebih. Iya. Jangan cuek-cuek juga, soalnya kalau terlalu cuek-cuek tuh kayak lo gak dianggap gitu. Jadi sebenarnya dia tuh sayang gak sih sama lo, kan kadang kita perlu sikap juga dari dia. Bener. Gitu. Kalau dia terlalu kayak kita pacaran sama orang atau kayu sih. Iya, kalau dia terlalu ngebebasin tuh kesannya kayak lu nggak pacaran gitu, kayak lu temenan aja kan, aneh gitu. Bener. Aku lagi deketin namanya. Oh iya, B aja lah. Gitu masa jawabannya. Oh iya, B aja lah. Oke. Jadi gimana yang kalau terakhir, last not least, Julie, kalau menurut lu sendiri gimana? Kalau aku lebih pilih cowok-cowok ya. Karena posesif itu menurut aku tidak membangun hubungan dan tidak memaksimalkan potensi seseorang gitu. Kalau cuek itu kayak, oke, gue percaya lu. Ya dibilang cuek ya jangan cuek, tapi perhatian. Jadi berarti jawabannya 60% cuek nih, gue tebak. Bukan? 70% lah cuek. Karena I see. Karena dengan cukup tinggi ya grafiknya ya. Karena dengan pengalaman gue, dengan kerjaan gue, berhubungan dengan banyak orang, kalau gue punya pacar posesif nggak akan bertahan lama sih. I see. Oke. Berarti kurang itu kayak membangun trust juga gitu, Gen. Membangun trust ke pasangan gitu loh. Karena kalau gue kasih kepercayaan ke lu, gue percaya sih kalau seseorang kasih kepercayaan, pacar gue kasih kepercayaan sama gue akan tahu batasannya gitu. Gue akan sadar batasannya, akan sadar sendiri batasannya sampai di mana gitu. Tapi kalau terlalu cuek bukan artinya komunikasi kurang. Ya nggak sih? Kan gue bilang tadi perhatian, bukan cuek. Jangan juga sih, cuek bukan berarti dia nggak perhatian, tapi kayak nggak ngelarang. Coba mungkin bisa di-refresh, gue agak ini nih lambat ya. Maksudnya apa tadi? Gimana? Cuek, tapi perhatian. Gimana tuh maksudnya tuh?
Cuek. Gini, Be. Cuek. Bisa dibilang Oke, gue ngerti. Cuek Jadi tuh maksudnya kayak tidak berkomunikasi gitu. Cueknya tuh maksudnya kayaknya dia nggak membatasi ruang gerakmu gitu kali ya, lebih ke ngebebasin gitu kayak oke, ya udah kayaknya kamu kita mau main gitu. Kita kayak mesti Gitu kan. menyamakan arti cuek dari Ya, kita betul. berempat nih. Bener gak sih? Iya, Mungkin iya, kalau bener. cuek menurut gua kayak ya udah kita seharian pagi ada ngobrol, oh nanti aku mau kesini, oh ya udah. Terus baru nanti malamnya baru kasih lagi, aku udah pulang nih tadi, oh gini baru kita ngobrol sebentar ya udah, aku tidur duluan ya gitu. Menurut gua kayak cuek itu menurut gua seperti itu sih. Dan itu tidak menimbulkan, emang itu menimbulkan masalah enggak kan? Nggak maksud gue ini lagi kita menyamakan cueknya itu seperti apa dulu nih. Okay. Iya. Itu nanti dulu pembahasannya. Kalau menurut gue cuek itu seperti itu kayaknya. Ya nggak sih? Atau mungkin ada pendapat lain cuek Gue itu mau seperti ngebantah, apa? Be. Oke, siap. Jadi Gimana bisa tuh? dibilang cuek itu pasti ada sisi perhatian. Tapi kalau orang perhatian nggak mungkin cuek. Oke, ngerti. Jadi orang cuek. Jadi bisa dibilang cuek itu cuma dari sikap dinginnya, bukan dari segi perhatian atau apa. Cuek itu masih bisa kasih perhatian. Tapi kalau orang perhatian, otomatis nggak mau kasih cuek. Oke. Berarti lu orang yang mana, Sam? Kalau gue dibilang kayak lu lebih ke cuek ya, Sam ya? Kalau gue dibilang ya bisa dibilang kenapa gue cuek atau apa ya bisa dibilang makanya gue cari yang posesif atau apa, gue mencari true love tuh di mana. Berarti gue lebih sama sih kayak kebalikan gue ya. Gue orang perhatian ya. Gitu. Menurut Kosem kalau sayang itu ditunjukkan dengan perhatian yang berlebih, perhatian yang lebih gitu. Ya bisa dibilang seberapa dalam sih gitu loh. Intens gitu ya. Ya, seberapa dalamnya. Makanya sampai sekarang lebih cuek ya, banyak cewek mau ngapain atau apa. Oh gitu. Berarti ya memang beda sih ya. Gue juga punya alasan kenapa pilih yang cuek. Karena gue mau dia sama orang lain juga gitu. Sama banget. Gue maunya dia sama orang lain gitu, tapi sama gue enggak. Gitu sih. Tapi nggak tahu ya. Mungkin ada pendapat lain. Coba Katria. Apanya? Gue sih ya pengennya dia posesif tuh jangan sih gitu. Tapi cueknya juga jangan cuek-cuek banget lah. Maksudnya cuek itu kalau di gue lebih suka cowok yang dia cueknya tuh ya ada takarannya tuh secara normal-normal, jangan terlalu kayak cuek banget gitu. Ada kalanya dia membebaskan kita, tapi kalau misalkan dia pesen kayak, kamu boleh nih main sama si cowok A atau B gitu, tapi jangan aneh-aneh ya, misalnya jangan macem-macem ya gitu, lebih ke kayak gitu sih. Oh, oke. Yes. Berarti dia lebih kayak normal kasih tahu. Kenapa sih kok bisa tidak ngomong nggak normal? Kita udah new normal nih, by the way. Hah? Kita kan oh iya. Kita udah di normal, kok tiba-tiba nggak normal? Kenapa nih? Nggak tahu. Berarti gue tipe yang bener-bener suka sama cowok cuek gitu. Oh. Kalau artinya lu beda sendiri. Dicuekin banget gitu gimana? Malah seneng gitu? Apa gimana? Bener juga. Gimana? Enggak sih. Karena kayak selagi masih pacaran, menurut gue ya, kita masih punya kehidupan masing-masing gitu. Iya sih. Oh, sekarang gue mau nanya, Be. Kalau cowok cuek tuh kayak gemes, gitu. Tanyain gue dong, gitu. Biar ada adrenalin ya. I see. Oke. Ngerti. Greget ya bawaannya. Iya, greget. Iya, oke. Chat gue dong, gitu. Gak di-chat sampai 2 hari yang lalu, 2 hari kemudian. Oke. Gimana sih tadi ada pertanyaan? Sebentar. Iya, sekarang bisa dibilang kan balik lagi ke posesif atau apa. Kalau ibaratnya pasangan ingin sampai ganti status, ganti nama di HP, itu termasuk posesif atau enggak menurut kalian? Sebentar, ganti nama, ganti HP.
Kayak ganti. nanti ya ibaratnya nama itu lo di handphone lu misalnya pegang kayak HP diganti gitu. love, harus ada love-nya gitu. Oh. Sampai harus begitu gitu. Kalau gue itu pandangan gue sih bukan ke posesif sih, mungkin ke anak-anak kali. Iya, kurang dewasa ya jatuhnya. Iya, kayaknya lebih ke childish menurut gue. Soalnya kalau mungkin yang udah, apalagi kayak gue agak gimana gitu. Nanti WhatsApp gue kalau ngomong sama orang lain, klien, ada Abraham, love apa gitu kan aneh banget, gila. Agak kayak, apa nih, kenapa nih? Apalagi dibajak atau gimana gitu. Gak tahu sih. Kalau menurut gue lebih itu bukan suatu hal yang penting ya. Iya juga, benar. Karena kalau nanti tidak sesuai ekspektasi kita di handphonenya dia ada apa tanda cinta atau apa, nanti malah berantem. Kadang ekspektasi kita yang bikin hubungan nggak baik gitu. Jangan over expect ya. Iya. Ngerti, benar. Tapi memang over expect juga bikin posesif juga sih. Jadi kayak ya kita berharap dia seperti kayak kita, tapi ternyata nggak, akhirnya kita nagging ke dia gitu. Kok kamu nggak gini sih? Kamu nggak gitu? Itu paling nggak boleh. Benar. Betul. Oke, jadi mungkin pembahasannya cukup menarik ya. Jadi kita posesif itu memang bisa dibilang seperti kayak sakit juga ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu mungkin sakit flu lah anggapannya. Masih kita komunikasikan, yang tadi kita bilang komunikasi ya. Jadi mungkin teman-teman, posesif itu bisa kita simpulkan bahwa posesif itu adalah kecemburuan yang berlebihan dan tidak beralasan. Gitu. Dan biasa jadi emosi. Jadi akhirnya emosi ya. Oke. Jadi itu ketidakstabilan emosi ya. Jadi untuk kalau kalian ada dalam stage itu atau sedang mengalami itu juga, mungkin ada baiknya komunikasiin ya ke pasangan ya, kayak gimana sih kok begini solusinya, dicari bareng-bareng kan, namanya juga pasangan kecuali musuhan ya. Oke, jadi terus udah gitu, posesif itu mungkin dikenali sebagai kita terlalu berlebihan dalam yang tadi mungkin tanya-tanya soal hubungannya dengan teman contohnya atau gimana. Jadi berarti semuanya yang berlebihan itu memang tidak baik ya. Jadi semua yang lebih ke normal. Cuman apapun yang tadi itu kita cuman sebagai trivia aja, jadi ada yang lebih suka posesif, ada yang lebih suka cuek, itu cuma trivia. Tapi apapun yang kalian punya pandangan, preference, itu baik. Asal yang tidak berlebihan aja gitu. Dan kembali lagi ke diri kita sendiri, kita harus mencintai dan menghargai diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kayak gue itu buah mangga, memang gak semua orang suka buah mangga. Tapi pasti ada orang yang suka buah mangga. Jadi be a best mangoes you can. Don't be a durian if you are a mango. Karena gak bisa. Nanti lu pas berubah jadi durian, nanti ada aja orang gak suka durian, ya nggak? Gitu. Jadi tetap ya sayangi diri Anda, ya stay healthy di COVID-19 ini, apalagi di Indonesia makin lama makin naik, bukan makin turun ya. Jadi tetap jangan lupa pakai masker, sama terima kasih buat Julie sebagai bintang tamu di malam hari ini. Thank you. Terima kasih. Thanks for having me. Terus kita sebagai kru catatan si Jomblo mau mengucapkan selamat kemerdekaan buat kita semua. Yeay. Happy Independence Day. Happy Independence Day 17 Agustus ya, guys. Nggak ada lomba ya. Iya, lombanya nanti di ini Zoom kali ini aja ada ya. lombanya, Jul. Cepet-cepetan sembuh. Oh iya, boleh. Iya. Gimana kalau cepet-cepetan tidur?
Wah, Kalau cepet saya yang paling bahaya. pertama tidur. Gue mau ikut. Iya, gue mau ikut. Gue gagal Iya, jadi- ikut itu, Be. Ya, gagal ikut. Justru itu gue ajak lu, Sam. Jadi gue wish-nya semoga Indonesia semakin lama semakin maju, semakin dari negara berkembang, terus berkembangnya, jangan berkembang terus ya. Terus juga para pemerintahan, Pak Jokowi dan jajarannya semoga semakin, bukan semoga, gue berharap semakin bersih, semakin bertanggung jawab, dan semakin tertata rapi kabinetnya beserta jajaran ke bawahnya. Jadi kita bangsa Indonesia semakin bisa dikenal di dunia internasional gitu, wish kita semua. Mungkin ada tambahan wish dari kalian? Kalau dari wish gue bisa dibilang, kita tetap bisa dibilang jangan menyepelekan sebuah penyakit, bisa dibilang tetap jaga protokol kesehatan atau apapun. Dan satu, kita sudah merdeka, jangan anggap diri kita terjajah lagi. Oke, great. Kita sudah merdeka, jangan biarkan pasangan kita yang posesif itu merenggut. Oke. Udah memerdekakan kita ya. Kita dijajah sama Oke. pasangan kita ya. Jadi besok, jadi 17-an kita saatnya merdekakan diri kita sendiri. Iya. Iya benar-benar. Bisa jadi hari putus. Iya, hari putus satu Indonesia gara-gara kita. Waduh. Guys, jangan guys. Ingat komunikasikan dahulu. Iya. Ya. Cari jalan keluar. Betul, cari jalan keluarnya dulu. Ada 1.001 jalan ke Roma kok. Tapi kalau memang di atas 1.000 jadi 1.002 ya mau gimana ya? Ya udahlah. Oke, jadi mungkin udah ya sampai di situ ya kita pembahasan minggu ini. Jangan lupa tetap tunggu kita, nyalakan lonceng notifikasi di YouTube kalian tentang kita catatan _si_jomblo. Kita setiap minggunya akan terus ada topik-topik yang menarik yang kita akan share. Juga doakan terus ya guys, kita juga rencana mau launching podcast kita. Tolong didoakan, mohon bantuan doanya. Jadi semuanya lancar aja. Jadi nanti, terus juga kita ada acara segmen baru konspirasi, tonton juga guys, karena itu akan menambah juga wawasan kita kalian semua. Oke, sampai di situ aja. Gua AB, ada juga teman gua. Gue Sam. Ada juga, ya, kita semua sebagai moderator Kata Si Jomblo, mohon pamit dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye guys. Dadah. Oh, jangan lupa, tolong bantu Like, kita comment. subscribe, like, dan komen ya guys ya. Itu sangat banget membantu kita. Thank you. Thank Bye-bye. you. Thank Bye-bye. you.